Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat movie, bagaimana kabarnya nih? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini aku mau merangkum film horor Indonesia yang berjudul Legenda Sundel Bolong. Film ini dirilis pada tahun 2007. Film ini menceritakan tentang penari ronggeng yang bernama Imah dan ia memiliki suami yang bernama Sarpa. Setelah mereka berdua menikah, Sarpa mengajak Imah pergi ke Sindang Sari untuk bekerja di sana. Belum lama bekerja, Sarpa disuruh oleh majikannya yang bernama Danaspati untuk mengambil bibit teh ke Sumatera. Danaspati yang kepincut dengan kecantikan Imah lalu membawanya ke rumahnya. Dan di sana Imah diperkaos oleh Danaspati. Karena perlakuan Danaspati kepadanya, Imah pun melarikan diri dan Danaspati menyuruh antek-anteknya untuk mencari Imah. Imah pun ditemukan oleh anak buah Danaspati di lereng bebatuan, dan di sana mereka merudal paksa Imah yang sedang hamil secara bergantian hingga akhirnya ia dibunuh. Penasaran dengan film kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tonton sampai habis ya videonya. Tapi sebelum nonton videonya, subscribe Hello Sanak agar kalian gak ketinggalan video terbarunya. Di awal film diperlihatkan di mana Danaspati menghadiri sebuah pesta perkawinan dan ia memberi ucapan selamat untuk kedua mempelai. Setelah itu ia pun lanjut berjoget dengan penari ronggeng yang cukup cantik yang bernama Lilis. Keesokan paginya, Lilis dijemput oleh antek Danaspati menuju rumahnya. Setelah sampai di rumah, tak sengaja Lilis mendengar suara minta tolong di balik pintu. Lalu ia pun membukanya dan di sana ada seorang wanita yang terbaring lemah di sana. Tak lama kemudian, Danaspati pun menangkap Lilis dan membawanya ke sebuah gudang. Dan di sana, Danaspati membunuh Lilis dan membuang jasadnya. Di sisi lain, terdapat pasangan sejoli yang sedang hendak bercinta. Dan tiba-tiba, pasangan wanitanya berteriak karena di sana terdapat mayat seorang wanita yang ternyata itu adalah mayatnya Lilis. Pada malam harinya, tibalah hari perkawinan Sarpa dan Imah. Sarpa pun memberitahukan kepada temannya bahwa mereka akan pindah ke Sindang Sari. Keesokan harinya, mereka berdua pun bergegas pergi ke Sindang Sari. Di tengah perjalanan, mereka melihat mayat seorang di pinggir jalan, dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka pun sampai ke tempat yang mereka tuju, yaitu desa Sindang Sari. Malam pun tiba. Sarpa memberitahukan kepada Imah bahwa ia ditugaskan Danaspati untuk mengambil bibit teh di Sumatera. Wajah Imah pun seketika mengkerut seakan tak mengizinkan Sarpa untuk pergi ke Sumatera. Akan tetapi Sarpa menjelaskan kepada Imah bahwa dirinya akan segera pulang setelah selesai dengan pekerjaannya. Keesokan paginya Sarpa pun memulai perjalanan. Di samping itu, Imah pergi ke rumah Danaspati dan ia memberikan uang gaji Sarpa sekaligus Danaspati menawarkan Imah untuk bekerja di rumahnya. Akan tetapi Imah menolak dengan alasan takut tinggal sendirian di rumah Danaspati. Tak lama kemudian Imah pun meminum teh yang dibuat oleh pembantu Danaspati. Seketika itu Imah pun tak sadarkan diri. Ternyata Imah diperkaos oleh Danaspati. Di sisi lain, sepulangnya Sarpa mengambil bibit, ia hendak dibunuh oleh orang suruhan Danaspati. Akan tetapi, teman Sarpa yang mendengar teriakannya pun datang menghampirinya dan langsung menghajar orang tersebut. Di sisi lain, Imah kabur dari rumah Danaspati dan ia ditemukan oleh warga setempat. Akan tetapi, keberadaan Imah diketahui oleh Pak Lurah dan Pak Lurah pun memberitahukan kepada Danaspati. Danaspati pun menyuruh Pak Lurah untuk membawa Imah ke rumahnya. Akan tetapi Imah sudah kabur dari rumah tersebut. Danaspati pun marah kepada Pak Lurah dan ia menyuruh antek-anteknya untuk mencari keberadaan Imah. Antek-antek Danaspati pun mengejar Imah dan mendapatkannya. Mereka pun merudal paksa Imah secara bergantian sebelum dibunuh.
Setelah itu, arwah Imah menjadi gentayangan dan meneror warga kampung Sindang Sari. Akan tetapi, Imah bukan hanya meneror, ia juga membunuh Pak Lurah dan warga kampung yang lainnya. Keesokan harinya, Sarpa sampai ke rumah dan ia menemui istrinya Imah. Sarpa pun mengungkapkan rasa kangennya kepada Imah. Di sisi lain, karena banyaknya korban yang meninggal secara tak wajar, Pak Yatna pun mengumpulkan semua warganya untuk berperang melawan warga yang lain, yang mereka anggap sebagai pembunuh warganya. Pada malam hari, warga yang kesal kepada Danespati dikarenakan upah yang dijanjikan tidak sesuai datang ke rumahnya dan mengobrak-abrik rumah Danespati. Pada saat itu, hantu Imah datang menghampiri Danespati. Tak lama kemudian warga pun mendapatinya dan mereka membunuhnya. Secara bersamaan, pasukan Pak Yatna sampai ke tujuan dan mereka pun berperang satu sama lain. Di sisi lain, Sarpa yang baru mengetahui istrinya Imah sudah meninggal lantas pergi ke Sindang Sari untuk mencari kebenarannya. Dan di sana ia melihat Imah. Sarpa pun mengikuti Imah sampailah ia di lereng bebatuan. Dan di sana Sarpa mengetahui kebenarannya bahwa Imah memang sudah meninggal. Dan keesokan harinya Imah pun dikuburkan oleh Sarpa. Film pun selesai.